Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok, yaitu tugas pertama yaitu analisis laporan keuangan, yang mana akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya di sini akan mempresentasikan poin yang pertama, yaitu analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut ada 5 macam, yaitu neraca, nilai buku dan nilai pasar, laporan laba rugi, laporan arus kas. Yang pertama yaitu neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat suatu tanggal tertentu. Pada neraca tampak posisi aktiva yang merupakan hasil keputusan investasi yang diambil oleh manajemen perusahaan, dan pasifa yang merupakan sumber-sumber keuangan untuk menjadi investasi pada aktiva tersebut. Pada suatu saat tertentu sisi aktiva lancar, current aset, dan aktiva tetap aset. Yang kedua, nilai buku dan nilai pasar. Perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar akan menjadi semakin besar pada modal sendiri pemegang saham sebagai alternatif, dan nilai buku dapat dibuat neraca nilai pasar, market value balance. Nilai pasar aktiva adalah sama lain dengan pasar utang ditambah dengan nilai pasar modal sendiri. Nilai pasar modal sendiri adalah sama dengan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah saham yang berdebet. Rumusnya yaitu V D tambah E, V value of the firm, nilai perusahaan, D debit utang perusahaan, E equity modal sendiri. Poin ketiga yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memperhatikan biaya dan pendapatan bersih dari suatu perusahaan sama satu periode waktu. Laba atau profit menurut akuntansi berbeda dengan arus kas, cash flow. Sebanyak ada 3 alasan untuk mendukung pernyataan ini. Yang pertama yaitu akuntansi biasa membagi pembayaran tunai, cash flow, menjadi curan pendutur, misalnya gaji, dan kapital ekspenditur, misalnya pembelian mesin. Yang kedua, pertimbangan kondisi. Yang ketiga yaitu akuntan biasanya menaikkan periode pengaturan bayar dengan periode pendapatan dari penjualan untuk menghitung laba konsep tersebut. Poin yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan penelitian kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode waktu. Yang pertama yaitu arus kas aktiva. Arus kas aktiva adalah arus kas operasi, menunjukkan arus kas yang berasal dari aktiva produksi dan penjualan perusahaan sehari-hari. Yang kedua, arus kas operasi. Arus kas operasi adalah kas yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan yang normal. Perhitungan arus kas operasi didasarkan pada penjualan dikurangi biaya. Yang ketiga, perubahan modal kerja bersih. Selama melakukan investasi pada aktiva tetap, perusahaan juga melakukan investasi pada aktiva lancar. Yang keempat, arus kas untuk kreditor dan pemegang saham. Arus kas untuk kreditor dan pemegang saham menunjukkan pembayaran bersih kepada kreditor dan pemilik perusahaan selama 1 tahun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Surajasa, saya dari kelompok 2 dengan NIM 2010411084. Di sini saya akan membawakan materi leverage ratio. Rasio ini mengukur beberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Besar kecilnya leverage ratio dapat diukur dengan cara 1. Debt ratio sama dengan total debt per total aset dibagi total aset. Dalam rasio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio ini menunjukkan porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva semakin besar, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya. 2. Times interest earned ratio, EBIT dibagi interest. Time interest earned ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT, earning before interest and taxes. Semakin besar rasio ini berarti kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik dan peluang untuk mendapatkan tambahan pinjaman juga semakin tinggi. 3. Cash average ratio, yaitu EBIT plus depreciation dibagi interest. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan EBIT ditambah dana dari apresiasi untuk membayar bunga. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin tinggi. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan pinjaman baru juga semakin besar. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gladys Isabella, NIM saya 20104111086. Di sini saya akan menjelaskan tentang liquidity ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Besar kecilnya liquidity ratio dapat diukur dengan cara yang pertama, current ratio. Current ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar uang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin besar rasio ini berarti semakin liquidity perusahaan. Namun demikian, rasio ini mempunyai kelemahan karena tidak semua komponen aktiva lancar memiliki tingkat likuiditas yang sama. Yang kedua, quick ratio. Rasio ini seperti current ratio, tetapi persediaan tidak diperhitungkan karena kurang liquid dibandingkan dengan kas, surat berharga, dan piutang. Oleh karena itu, quick ratio memberikan ukuran yang lebih akurat dibandingkan dengan current ratio tentang kemampuan perusahaan dalam membandingkan kewajiban jangka pendek perusahaan. Kas rasio. Rasio ini mengukur kemampuan kas dan surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk menutupi utang lancar. Rasio ini paling aktiva dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena hanya memperhitungkan komponen aktiva lancar yang paling liquid. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik kondisi keuangan jangka pendek perusahaan dan sebaliknya. Nama saya Siti Saoda dengan NIM 20104111087. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang activity ratio. Rasio ini mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktivitas yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya activity ratio dapat diukur dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, inventory turnover. Rasio ini mengukur perputaran persediaan dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efisiensi pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan sebaliknya. Yang kedua, average day in inventory. Rasio ini mengukur berapa hari rata-rata dana terikat dalam persediaan. Yang ketiga,
receivable turnover, mengukur perputaran piutang dalam menghasilkan penjualan. Yang keempat, Days Sales Outstanding atau DSO, yang berarti mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk menerima kas dari penjualan. Yang kelima, Fixed Asset Turnover. Fixed Asset Turnover mengukur efektivitas penggunaan aktivitas tetap dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin efektif pengelolaan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Yang terakhir, Total Asset Turnover. Total Asset Turnover mengukur aktivitas penggunaan seluruh aktivitas yang dalam menghasilkan penjualan. Dan semakin besar rasio ini berarti semakin efektif pengelolaan seluruh aktivitas yang dimiliki perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Nanda Pranandari, NIM 20104111089. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Profitability ratio. Profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Terdapat beberapa cara untuk mengukur besar kecilnya profitability. 1. Return on Asset atau ROA sama dengan earning after taxes per total asset. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisien manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan, atau dengan kata lain, dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Yang kedua, Return on Equity atau ROE sama dengan earning after taxes per total equity. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengolahan modal sendiri dan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien dengan penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Yang ketiga, Profit Margin Ratio. Profit Margin Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Cihaning Putri Lianto, NIM 20104111088. Saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan, yaitu jenis market value ratio. Market value ratio. Rasio ini terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal atau go public. Terdapat beberapa rasio, yaitu yang pertama adalah price earning ratio atau PER. Dengan rumus market price per share per earning per share, yang berfungsi untuk mengukur tentang bagaimana investor prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu dividend yield dengan rumus dividen per share per market per share, yang berfungsi untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan berupa dividen yang mampu dihasilkan pada investasi pada saham. Yang ketiga, dividen payout ratio atau DPR dengan rumus dividen per earning after tax atau dividen per share per earning per share, yang berfungsi untuk mengukur berapa besar bagian laba bersih setelah pajak yang dibayarkan sebagai individu sebagai pemegang saham. Yang terakhir, market to book ratio, yaitu rumusnya market price per share
per book value per share yang berfungsi untuk mengukur penilaian pasar keuntungan terhadap manajemen dan organisasi perusahaan sebagai going concern. Cukup sekian saya menjelaskan tentang market value ratio, yaitu jenis analisis rasio keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Alamid. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menganalisis laporan keuangan. Rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan pada satu tahun saja tidak akan memberikan informasi memadai. Untuk memperoleh informasi yang lebih banyak, analisis keuangan dapat melakukan analisis dengan cara cross section, yaitu membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain atau industri pada satu periode waktu yang sama, dan time series, yaitu membandingkan atau mengevaluasi kecenderungan tren rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Cross section analysis dilakukan dengan membandingkan data laporan keuangan pada tahun yang sama antara satu perusahaan dan perusahaan lain yang sejenis atau dengan rasio industri. Dengan membandingkan rasio keuangan dapat dievaluasi kinerja keuangan perusahaan. Misalnya rata-rata rasio probabilitas ROA industri adalah 30%, sedangkan rasio ROA perusahaan adalah 10%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba jauh di bawah perusahaan laba sejenis yang menjadi kompetitor. Analisis laporan keuangan mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama yaitu pengelompokan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk ke dalam industri tertentu sebagai perusahaan pembanding. Yang kedua, faktor inflasi. Yang ketiga, adanya window dressing dan adanya perbedaan kelajuan penggunaan metode akuntansi oleh masing-masing perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakif Hamisya. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang profil perusahaan Indofood. Seperti yang kita ketahui, Indofood sudah menjadi perusahaan yang besar di Indonesia. Berdirinya perusahaan Indofood ini pada 14 Agustus 1990, yang sudah lama menurut saya. Dan jenis perusahaan dari perusahaan Indofood ini adalah perusahaan publik di bagian industri makanan dan minuman. Produk-produknya beragam seperti mie, minuman, dan tepung, dan banyak lagi. Kantor pusatnya ada di Jakarta, Indonesia. Pendiri adalah Saudanu Salim atau Peter Santoso. Tokohnya adalah Anthony Salim dan Axtok Salim. Induk perusahaan adalah First Pacific atau Salim Group, divisi Bogasari. Untuk visi dan misi perusahaan tersebut adalah, untuk misinya menjadi perusahaan tradisional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Untuk visinya menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Mimpi yang besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.